Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sulaiman Eskom MM, salah satu dosen pada program studi Kesehatan Masyarakat di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Makassar. Dan saya mengampu mata kuliah Organisasi dan Manajemen Kesehatan dengan bobot 2 SKS. Adapun deskripsi mata kuliah ini yaitu membahas tentang peranan ilmu organisasi dan manajemen dalam pembangunan kesehatan. Adapun capaian mata kuliah yaitu pertama, mampu menjelaskan teori organisasi, pengertian jenis organisasi, tujuan dan fungsi organisasi, struktur organisasi, serta organisasi yang efektif. Yang kedua, mampu menguraikan lingkungan dan budaya organisasi, perilaku organisasi, dan organisasi pembelajaran, serta contoh organisasi kesehatan. Yang ketiga, mampu menjelaskan prinsip dan fungsi dasar manajemen dalam organisasi mutu layanan kesehatan atau biasa disebut POAS, di mana POAS itu Planning, Organization, Actuating, dan Controlling. Yang keempat, mampu menyusun dan merinci tupoksi serta pengelolaan sumber daya organisasi kesehatan. Adapun pokok bahasan pada mata kuliah ini yang telah dipadukan dengan perkembangan zaman. Yang pertama, ruang lingkup organisasi dan prinsip-prinsip organisasi. Yang kedua, kelompok. Dan yang ketiga, dinamika organisasi dan masalahnya. Keempat, ruang lingkup manajemen. Kelima, perilaku organisasi. Keenam, budaya organisasi. Yang ketujuh, manajemen konflik. Yang kedelapan, pedoman tim dan kerjasama. 9, teori motivasi. 10, perilaku individu dalam organisasi. Yang ke-11, manajemen sumber daya dalam perencanaan dan pengelolaan organisasi dalam layanan kesehatan. Yang ke-12, implementasi organisasi dan manajemen pada berbagai fasilitas kesehatan. Adapun aspek penilaian mahasiswa pada mata kuliah ini, di mana bobot kehadiran 15%, tugas individu dan keaktifan dalam kelas 10%, tugas kelompok 10%, UTS 25%, dan UAS 40%. Berikut kita saksikan interaksi saya dan mahasiswa di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing ya. Doa dimulai. Doa selesai. Terlebih dahulu saya absen ya untuk pertemuan hari ini. Ariska, Miftahul Ainil, Wahyudi, Padinda, Aulia Aryani, Rahmi. Semuanya hadir ya? Hadir, Pak. Alhamdulillah semuanya hadir pada pertemuan hari ini. Baik, kita kembali pada mata kuliah kita, mata kuliah organisasi dan manajemen kesehatan, di mana materi yang akan saya bahas pada hari ini yaitu konsep dasar organisasi dan manajemen. Adapun capaian pembelajaran materi ini yaitu mahasiswa dapat menjelaskan pengertian organisasi dan manajemen kesehatan. Sebelum saya lanjut materi hari ini, ada yang masih ingat materi pertemuan minggu lalu ya, tentang pengertian dan ruang lingkup organisasi dan manajemen kesehatan. Ada yang masih ingat?
Oke, baik. Organisasi kesehatan adalah perpaduan secara sistematis daripada bagian-bagian yang saling ketergantungan dan berkaitan untuk membentuk suatu kesatuan yang bulat melalui kewenangan, koorganisasi dan pengawasan dalam usaha meningkatkan derajat kesehatan di masyarakat. Kemudian manajemen adalah suatu kegiatan untuk mengatur orang lain guna mencapai suatu tujuan atau menyelesaikan pekerjaan. Baik, terima kasih banyak atas jawabannya. Ternyata daya ingatnya masih sangat segar ya. Kemudian, kalau fungsi manajemen ada yang masih ingat? Saya, Pak. Baik, silakan. Oke, menurut saya itu ada 4 fungsi manajemen. Yang pertama itu ada planning atau perencanaan, yang dimana sebuah proses yang dimulai dengan merumuskan tujuan organisasi sampai dengan menetapkan kegiatan untuk pencapaiannya. Yang kedua itu ada organizing, yang dimana rangkaian kegiatan manajemen untuk menghimpun sumber daya atau potensi yang dimiliki oleh organisasi dan memanfaatkannya secara efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga itu ada actuating atau directing, commanding, motivating, dan staffing atau fungsi penggerakan pelaksanaan adalah proses bimbingan kepada staf agar mereka mampu bekerja secara optimal dan menjalankan tugas-tugas pokoknya sesuai dengan keterampilan yang telah dimiliki. Yang keempat itu ada controlling atau monitoring, yang dimana pengawasan dan pengendaliannya proses untuk mengamati secara terus-menerus pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang sudah disusun dan mengadakan koreksi jika terjadi penyimpangan. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih banyak atas jawabannya. Kita kasih aplaus dulu untuk temannya ya. Di jawaban kali ini sangat-sangat luar biasa. Artinya luar biasanya kenapa ya? Masih diingat dengan segar ya, meskipun sudah ada pertemuan sebelumnya. Baik, kita lanjut pertemuan hari ini, yaitu materinya konsep dasar organisasi dan manajemen. Baik ya. Di organisasi ini ada beberapa pendapat mengatakan ya. Pendapat pertama yaitu organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja sama dalam struktur dan koordinasi organisasi dalam mencapai serangkaian tujuan tertentu. Kemudian ada pendapat lain mengatakan organisasi sebagai sekumpulan orang atau kelompok yang memiliki tujuan tertentu untuk mewujudkan tujuan tersebut melalui kerjasama. Kemudian ada pendapat lagi mengatakan organisasi adalah suatu sistem mempunyai struktur dan perencanaan yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Di dalamnya orang-orang bekerja dan berhubungan satu sama lain dengan suatu cara yang terkoordinasi, ya, kooperatif dan dorongan-dorongan guna mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Baik, kita masuk ke materi konsep organisasi ya. Jadi konsep organisasi ini memiliki 2 konsep, yaitu konsep statis dan konsep dinamis. Baik, saya akan jelaskan perbedaan antara konsep organisasi statis dan konsep organisasi dinamis. Di organisasi statis adalah organisasi yang cenderung kaku, kurang fleksibel dan sulit beradaptasi dengan perubahan dan berorientasi pada tugas atau struktur formal yang sudah ditetapkan, ya. Jadi organisasi statis ini lebih kepada tidak mudah berubah, tidak mudah beradaptasi dengan lingkungan, gitu ya. Kemudian berikut ciri-ciri organisasi statis. Ciri-ciri pertama itu yaitu ada struktur organisasi yang kaku dalam artian tetapnya tidak mudah merubah orang-orang, ya. Jadi dia kategori tetap.
Kemudian orientasi pada tugas. Orientasi pada tugas itu ya tidak dibiarkan anggotanya untuk berpikiran berinovasi gitu. Ya, artinya setelah kalian dikasih tugas, Anda menjalankan, pokoknya itu saja yang Anda jalankan. Tidak boleh lagi pergi ke pekerjaan lain gitu, ya. Kemudian ada namanya hierarki yang kaku. Yang mana dibilang hierarki? Saya, Pak. Baik, silahkan. Hierarki adalah suatu sistem atau struktur yang mengatur berbagai hal seperti objek, nama, nilai, kategori, dan lain-lain. Nah, dalam urutan tingkatan, di mana setiap tingkatan berada di atas, di bawah, atau setingkat dengan tingkatan lainnya. Oke, baik, terima kasih. Jawabannya teman ini terkait dengan tingkatan ya. Artinya ketika tingkatannya pada si A, kemudian ada tingkatan pada poin B atau C gitu ya. Kemudian kita lanjut, perubahan yang reaktif. Ada yang bersedia memberikan jawaban atau memberikan pernyataan? Saya, Pak. Ya, silahkan. Perubahan yang reaktif adalah perubahan yang terjadi sebagai respon terhadap stimulus atau peristiwa tertentu, bukan sebagai hasil dari perencanaan atau antisipasi. Nah, dalam perubahan konteks dan organisasi atau sistem. Oke, baik. Jadi sudah dijawab ya, perubahan yang reaktif itu seperti apa ya. Kemudian poin kelima adalah kurang partisipatif, yaitu kurangnya dikasih teman-teman di organisasi memberikan pendapat gitu ya. Baik, jadi penting diingat bahwa organisasi statis itu tidak bisa digunakan di lingkungan yang mudah berubah. Artinya ketika kita menggunakan organisasi sebagai tempat untuk membuat ceritanya sebuah usaha, maka dia tidak berlaku, tidak disarankan atau tidak bisa digunakan di tempat yang mudah berubah-berubah pasarnya gitu ya. Oke, baik. Kemudian kita masuk di organisasi dinamis ya. Organisasi dinamis ini mampu beradaptasi dan bertransformasi terhadap perubahan lingkungan baik internal maupun eksternal ya. Adapun ciri-cirinya organisasi dinamis yaitu pertama, adaptabilitas. Artinya dia mudah beradaptasi. Kemudian fleksibel. Yang mana dibilang fleksibel? Kalau bahasa umumnya? Mudah. Artinya dia mudah mengikut perkembangan atau lingkungan gitu. Kemudian inovasi. Inilah organisasi dibutuhkan orang-orang yang berpikiran ke depan dengan memberikan ide-ide di organisasi terkait dengan perkembangan organisasi ke depannya. Kemudian ada namanya fokus pada hasil. Ya, fokus pada hasil ini ya tentu dibalik bahwa fokus pada hasil ketika organisasi ini sudah berjalan, tentu kan kita sudah bisa melihat hasilnya. Dari hasilnya ini kemudian dia fokus lagi perkembangan ke depannya gitu. Kemudian poin selanjutnya ada namanya kepemimpinan yang mendukung. Di mana kepemimpinan yang mendukung ini dalam artian ketika anggota-anggota dalam organisasi memberikan ide-ide kreatif tentang perencanaan ke depan, maka pemimpin selalu mensupport atau mendukung kegiatan yang ditawarkan gitu ya. Kemudian lingkungan kerja yang positif. Lingkungan kerja yang positif artinya saling berkoordinasi, saling memberikan kepercayaan dan saling mendukung gitu ya. Kemudian
ada namanya dasar pembentukan organisasi. Tentu ketika kita membuat suatu organisasi, tentu ada dasar-dasar pembentukannya. Yang pertama, ketika organisasi dibuat tentu adanya tujuan, ya, tujuan yang jelas, ya. Kemudian visi dan misi yang sama, ya. Kemudian kerjasama. Kemudian membentuk suatu struktur organisasi. Artinya ketika kita sudah berdiri, tentu kita memerlukan struktur organisasi sebagai tempat membuat perencanaan ke depan, gitu ya. Kemudian aturan dan prosedur. Setelah struktur organisasi terbentuk, maka aturan dan prosedur dijalankan, ya. Kemudian sumber daya itu dari mana? Ya, dari organisasi. Sumber dayanya itu baik berupa gedung, tempat, ya, orang-orang, kemudian fasilitas yang digunakan, ya. Kemudian sinergi ini dalam artian setiap orang-orang yang berada di organisasi ini akan selalu bersinergi satu dengan yang lain. Kemudian legitimasi, tentu ketika legitimasi dibutuhkan, ini sangat-sangat dibutuhkan. Kenapa sangat dibutuhkan? Legitimasi ini adalah legalitas atau yang berkekuatan hukum, ya. Oke. Kemudian kita masuk selanjutnya, unsur-unsur organisasi, di mana unsur-unsur organisasi ini terdiri dari manusia. Manusia inilah makhluk yang paling vital, yang bekerja dalam organisasi, yang membuat perencanaan, yang mengelola dan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan organisasi tersebut. Kemudian ada namanya kerjasama. Tentu ketika kita buat organisasi, tentu kita harus saling kerjasama. Kemudian di unsur-unsur organisasi ini selalu punya tujuan yang jelas, ya. Tujuannya jelas dan pasti sama, ya. Kemudian poin keempat, struktur. Struktur ini berisikan orang-orang yang sudah ditetapkan pekerjaannya, ya. Kemudian lingkungan. Lingkungan ini dalam artian bagaimana kita bekerja di lingkungan yang entah dinamis, entah statis. Itulah yang dimaksud dengan lingkungan. Apakah lingkungan ini mempengaruhi pekerjaan kita misalnya, gitu, ya. Kemudian faktor pendukung lainnya, teknologi. Teknologi ini juga sangat dibutuhkan dalam organisasi. Kenapa? Untuk memudahkan kita dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan dalam organisasi. Kemudian kepemimpinan ini selalu kita menganggap bahwa selama ada namanya pemimpin, disitulah kita diatur oleh aturan yang telah ditetapkan, ya. Kemudian sumber daya dalam organisasi. Tentu ketika kita berbicara sumber daya, tidak luput dari sumber daya manusia, ya. Kemudian sumber daya keuangan. Ya, tentu ketika organisasi terbentuk, ya pasti adalah kita mengelola uang, gitu. Kemudian sumber daya fisik. Sumber daya fisik ini bisa dikategorikan dalam gedung atau tempat kita bekerja. Kemudian sumber daya teknologi. Inilah sumber daya teknologi yang mengelola atau membantu pekerjaan kita, ya. Kemudian sumber daya informasi. Yang mana dibilang sumber daya informasi? Sumber daya didapat melalui media sosial atau tempat-tempat lain, gitu ya. Oke. Kemudian di materi selanjutnya
kita masuk kepada konsep dasar manajemen. Jadi manajemen ini berasal dari bahasa Perancis, yaitu seni melaksanakan dan mengatur, ya. Kemudian manajemen sebagai seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain, ya. Kemudian pengertian manajemen. Di sini ada beberapa pendapat mengatakan bahwa manajemen berhubungan dengan pencapaian suatu tujuan yang dilakukan melalui dengan orang lain. Ya, kemudian pendapat lain mengatakan manajemen adalah pemanfaatan sumber daya yang tersedia atau yang potensial di dalam pencapaian tujuan, ya. Kemudian pengertian manajemen. Manajemen adalah proses yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, pelaksanaan, dan pengawasan dengan memanfaatkan ilmu dan seni, ya, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian manajemen sebagai suatu proses perencanaan, ya, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran. Ya, inilah beberapa pendapat terkait dengan pengertian manajemen. Nah, kemudian kita masuk kepada mengapa manajemen dibutuhkan. Ya, manajemen dibutuhkan oleh semua organisasi. Ya, karena tanpa manajemen semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit. Contohnya ketika kita tidak mempunyai perencanaan, begitu tentu sulit sampai ke tujuan. Nah, ya, paham ya? Paham. Oke, 3 alasan utama diperlukan manajemen. Yang pertama, untuk mencapai tujuan. Yang kedua, untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Yang ketiga, untuk mencapai efisiensi dan efektivitas, ya. Kemudian saya lanjut, tujuan penerapan ilmu manajemen yaitu mencapai tujuan dari organisasi. Apa yang telah diinformasikan organisasi atau apa tujuan dari organisasi itu, itulah yang ingin dicapai. Kemudian efisiensi dan efektivitas, kemudian adaptasi terhadap perubahan, ya, pengembangan sumber daya manusia, pengendalian dan evaluasi, kemudian peningkatan kualitas, ya. Inilah tujuan penerapan ilmu manajemen. Kemudian manajemen bertujuan untuk mengelola sumber daya organisasi, ya, secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang optimal, gitu ya. Paham ya? Baik. Kemudian ada namanya keahlian manajemen atau managerial skill. Yang pertama yang harus dimiliki seorang manajemen skill itu ya, yaitu keahlian konseptual, membuat perencanaan, membuat konsep ke depannya, ya, entah jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian keahlian berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Artinya ketika seorang manajerial itu dia harus mampu berkomunikasi dengan orang-orang, ya, itulah yang harus dimiliki. Kemudian keahlian dalam pengambilan keputusan, kemudian keahlian dalam mengelola waktu, selalu mengatur waktu atau memanage waktu, ya. Kemudian keahlian teknis, ya. Inilah beberapa keahlian yang harus dimiliki seorang manajerial dalam manajemen, ya. Paham ya? Paham. Oke, baik. Untuk pertemuan kali ini saya anggap kalian sudah sangat memahami, ya.
terkait dengan konsep dasar organisasi dan manajemen. Sebelum kita tutup pertemuan hari ini, adakah yang bersedia menyimpulkan materi pertemuan hari ini? Oke, baik, silahkan. Nah, adapun kesimpulan dari materi yang dibawakan tadi, yang dapat saya tangkap yaitu mengenai hal yang berbeda antara organisasi dan manajemen adalah di mana organisasi sebagai alat atau wadah sekelompok orang dalam mencapai tujuan tertentu. Nah, sedangkan manajemen ini lebih mengarah kepada pengaturan atau pengelola untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, adapun persamaan dari organisasi dan manajemen ini ialah sama-sama memiliki sasaran dan tujuan tertentu yang ingin dicapai. Mungkin itu saja, Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak atas kesimpulan yang diberikan dalam artian mampu menyimpulkan pertemuan hari ini ya. Untuk pertemuan minggu depan ya, saya akan memberikan tugas. Tugasnya itu bisa Anda lihat di manajemen learning system atau SPADA yang ada di STIK Makassar ya. Jadi silahkan Anda melihat tugasnya dan melihat materi pertemuan juga hari ini ya. Pasti kalian sudah melihat materi karena materinya saya upload ya. Jadi silahkan buat kelompok masing-masing berarti 5 orang ya dalam satu kelompok. Kemudian minggu depan persentase ya. Nah, dan satu lagi tugasnya itu silahkan kumpul atau upload di SPADA STIK Makassar ya. Jangan lupa ya. Sebelum Anda presentasikan ya silahkan upload ya. Nah, oke, baik. Saya tutup pertemuan hari ini dengan ucapan terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Sekian video pembelajaran dalam mata kuliah Organisasi dan Manajemen Kesehatan pada program studi Kesehatan Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Makassar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.